Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, Ibu dan rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok satu, saya Dini Fitratunida dan rekan saya Elvira Utami akan mempresentasikan hasil praktikum kami yaitu mengenai imbibisi yang telah kami lakukan pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Nah, untuk presentasi yang pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, adapun tujuan praktikum kita yaitu untuk mengetahui pengaruh macam substrat terhadap imbibisi dan waktu dan tempat yaitu pada hari Jumat tanggal 1 Oktober tahun 2021 pada pukul 13.20 sampai 15.50 waktu Indonesia Barat dan dilakukan di tempat yaitu di Jalan Patenggangan nomor 4H Air Tawar Barat Padang Utara Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan secara online atau daring di rumah masing-masing. Next. Nah, adapun dasar teori pada praktikum imbibisi ini, di sini saya hanya mengambil beberapa dasar teori dari dasar teori yang telah saya buat di laporan praktikum, yaitu pada perkecambahan benih tahap awal yang paling penting adalah proses imbibisi. Nah, imbibisi adalah proses masuknya air dari luar benih ke dalam benih untuk meningkatkan kadar air benih. Peningkatan kadar air benih ini akan memicu perubahan biokimiawi dalam benih sehingga benih dapat berkecambah. Nah, kulit benih yang permeabel memungkinkan air dan gas dapat masuk ke dalam benih sehingga proses imbibisi dapat terjadi. Benih yang diskarifikasi akan menghasilkan proses imbibisi yang semakin baik. Air dan gas akan lebih cepat masuk ke dalam benih karena kulit benih yang permeabel. Next. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada alat, yaitu ada timbangan kue, ada pencatat waktu, di sini saya menggunakan timer di handphone, kemudian ada gelas putih aqua, dan ada kertas tisu. Nah, bahan yang digunakan, yang pertama, next, ada biji kacang kedelai, kacang hijau, dan air. Nah, langkah kerjanya, yang pertama yaitu kita menimbang kacang hijau dan kacang kedelai masing-masing 100 gram menggunakan timbangan kue. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas plastik aqua biji yang telah kita timbang tersebut. Nah, setelah itu kita masukkan air ke dalam gelas plastik aqua sampai biji terendam. Nah, jumlah air ke dalam gelas plastik sama banyak. Nah, di sini saya menggunakan masing-masing 200 ml untuk setiap kacang tersebut. Next. Nah, kemudian tunggu selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam kemudian kita keluarkan air yang ada di dalam gelas plastik aqua tersebut. Next. Nah, kemudian kita letakkan kacang hijau dan kacang kedelai tersebut ke dalam kertas tisu. Nah, selanjutnya kita usapkan kelebihan air dengan menggunakan kertas tisu tersebut. Nah, selanjutnya kita timbang berat masing-masing kacang tersebut menggunakan timbangan kue. Nah, kemudian kita bandingkan jumlah air yang dapat diserap oleh masing-masing biji, baik biji kacang kedelai maupun biji kacang hijau. Next. Nah, dari hasil pengamatan dari langkah kerja yang telah kita lakukan, maka dapat diperoleh kacang hijau dan kacang kedelai masing-masing berat awal 100 gram, kemudian kacang hijau setelah 3 jam perendaman beratnya menjadi 110 gram. Nah, sedangkan kacang kedelai beratnya menjadi 190 gram. Nah, dari tabel pengamatan tersebut dapat kita ketahui bahwa kacang kedelai bertambah beratnya sebanyak 90 gram dari berat awal 100 gram setelah 3 jam perendaman dibanding kacang hijau. Next, pembahasannya. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa kacang kedelai lebih berat timbangan dibanding kacang hijau setelah 3 jam perendaman yaitu 190 gram. Nah, sedangkan kacang hijau beratnya hanya 110 gram. Nah, hal ini dikarenakan pada kacang kedelai kulit bijinya tipis dibandingkan kacang hijau. Sehingga pada kulit kacang kedelai itu dia mengandung substrat
yang mudah larut dalam air, sehingga air tersebut mudah berpindah ke dalam sel kacang kedelai, sehingga air yang diserap akan lebih banyak dan biji kacang bertambah berat ukurannya. Nah, sedangkan pada kacang hijau, kulit bijinya itu lebih tebal dibanding kacang kedelai, kemudian mengandung sukar larut dalam air, sehingga air sulit berpindah ke dalam sel kacang hijau, sehingga air yang diserap sedikit dibanding kacang kedelai. Next. Nah, kemampuan kacang tadi untuk menyerap air disebut dengan potensial matrik atau potensial imbibisi. Nah, prosesnya itu disebut dengan hidrasi atau kita kenal dengan imbibisi. Nah, zat organik yang berbeda mempunyai kapasitas imbibisi yang berbeda juga. Protein mempunyai kapasitas mengimbibisi air sangat tinggi. Zat pati lebih kecil dan yang paling kecil itu adalah selulose. Hal ini mengapa biji yang mengandung banyak protein mengembang lebih besar dalam imbibisi daripada biji yang mengandung banyak zat pati. Nah, oleh karena itu pada pengamatan kita amati bahwa kacang kedelai itu dia mengembang lebih besar dibanding kacang hijau karena pada kacang kedelai itu dia mengandung banyak protein. Nah, selanjutnya, nah pada biji kacang yang direndam dengan air pada waktu selama 3 jam tersebut, biji kacang kedelai dan kacang hijau kita tahu dia mengembang lebih besar dibanding kacang hijau. Nah, ini disebabkan karena biji kacang tersebut kemasukan molekul-molekul air sampai mencapai kondisi yang kenyang, di mana tidak ada defisit air. Nah, benda-benda yang dapat mengadakan imbibisi dibedakan atas dua golongan, yaitu yang mengembang dengan terbatas dan mengembang dengan tak terbatas. Mengembang dengan terbatas artinya setelah mencapai volume tertentu, benda-benda tersebut mengembang lagi, bagian-bagian penyusun benda itu tetap mempunyai ikatan satu sama lainnya. Hal ini dapat terjadi pada dinding sel yang jika bersentuhan dengan air akan mengadakan imbibisi, mengembang secara terbatas. Sedangkan mengembang tak terbatas artinya bagian yang menyusun benda terlepas atau larut sehingga merupakan suatu koloid atau sol. Nah, dari praktikum ini dapat kita simpulkan yang pertama imbibisi. Maaf, saya ulangi. Dapat kita simpulkan, imbibisi merupakan peristiwa di mana perpindahan molekul-molekul air di dalam satu zat lain lewat lubang atau pori yang cukup besar dan molekul air itu menetap di dalam zat tersebut. Nah, kemudian kacang kedelai bertambah beratnya setelah 3 jam perendaman dibanding kacang hijau, yaitu bertambah sebanyak 90 gram dari 100 gram berat awal. Nah, kemudian pada kacang kedelai, kulit bijinya tipis, mengandung substrat yang mudah larut dalam air, sehingga air akan mudah berpindah ke dalam sel kacang kedelai. Akibatnya, air yang diserap akan lebih banyak dan biji kacang bertambah berat ukurannya. Sedangkan pada kacang hijau, kulit bijinya tebal, mengandung sukar larut dalam air, sehingga air sulit berpindah ke dalam sel kacang hijau, sehingga air yang diserap sedikit dibanding kacang kedelai. Nah, pada kacang kedelai, setelah melakukan pengamatan, dia mengembang lebih besar dibanding kacang hijau. Ini dikarenakan pada kacang kedelai mengandung protein lebih tinggi dibanding kacang hijau. Next, nah ini merupakan daftar pustaka dari laporan praktikum. Sekian penyampaian dari saya, maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elvira Utami. Kepada Elvira dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya Elvira Utami dengan NIM 19031011 akan melanjutkan penjelasan laporan praktikum ya pada imbibisi. Di mana tujuan praktikumnya yaitu untuk melihat mekanisme terjadinya peristiwa pada imbibisi, yaitu dilakukan pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021, yaitu pada pukul 13.20 sampai 15.50. Untuk tempatnya yaitu di rumah masing-masing pada Jalan Siti Manggopo, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia, yaitu dilakukan dengan secara daring ataupun virtual. Untuk teori dasarnya, imbibisi merupakan absorpsi air, bahan-bahan koloid, zat padat dalam bagian tumbuhan.
Masuknya air disertai dengan membengkaknya bahan koloid dan peningkatan berat tumbuhan. MBBC bisa mengakibatkan kekuatan yang sangat besar. Proses masuknya air ke dalam benih menggunakan cara MBBC, yaitu masuknya air ataupun larutan melalui kulit. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya perbedaan potensial air. Secara keseluruhan, proses MBBC air kepada benih dikenal dengan menggunakan difusi osmosis, yaitu dengan masuknya air berdasarkan konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah yang melewati membran semipermeabel. Selain melalui biji kulit, air juga dapat masuk ke dalam benih melalui celah mikrofil, yaitu bagian benih yang berfungsi sebagai keluar masuknya nutrisi yang dibutuhkan oleh lembaga. Menurut Kamil, pada tahun 1986, faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada benih adalah permeabilitas membran biji, konsentrasi air, tekanan hidrostatik, luas bagian atas biji yang hubungan menggunakan air, spesies ataupun varietas, dan taraf kemasan, komposisi kimia, dan juga umur. MBBC terjadi pada waktu biji kering yang tidak mempunyai biji kulit yang dapat diletakkan pada hubungan menggunakan air sebagaimana biji pada tanah. Sementara air masuk dan bahan-bahan koloid, terutama protein, cenderung membuat pengembukan atau pengembungan ini tak jarang kali bertanggung jawab pada pemecahan kulit biji. Derajat hubungan antara tanah dan biji yaitu krusial buat laju MBBC lantaran air pada tanah yang tidak jenuh terdapat selaput tipis di sekitar partikel-partikel tanah dan hanya dibuat untuk pengambilan air. Untuk alat dan bahannya yaitu biji kedelai, biji kacang hijau, gelas plastik, air, timbangan kue, pencatat waktu, kertas tisu, dan juga sendok. Dapat dilihat pada gambar berikut merupakan alat dan bahannya. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, lalu menimbang biji kacang hijau dan biji kedelai pada timbangan kue sebanyak 100 gram setiap kacangnya. Kemudian memindahkan hasil timbangan pada gelas plastik yang sudah disediakan, memasukkan air pada gelas plastik yang berisi kacang sesuai takaran, yaitu di mana pada kedua gelas yaitu memiliki takaran yang sama. Selanjutnya itu menuju hingga 3 jam. Setelah 3 jam, selanjutnya itu dilakukan pemindahan air yang ada pada gelas plastik. Lalu mengeringkan biji kacang hijau dan biji kedelai dengan tisu, yaitu selanjutnya menimbang biji kacang yang telah direndam dengan timbangan kue. Pada hasil pengamatan, berat kacang kedelai awalnya yaitu 100 gram, dan berat akhirnya yaitu 200 gram pada kacang hijau. Berat awalnya yaitu 100 gram, pada berat akhirnya adalah 130 gram. Dapat dilihat, terdapat perbedaan yang signifikan antara berat awal dengan berat akhir dari biji yang telah direndam. Pada gambar, berat akhir yaitu dilihat adalah 140 gram. Sebenarnya yaitu 130 gram. Hal ini dikarenakan karena pengambilan sudut gambar yang salah. Pada pembahasan, MBBC merupakan isi dan penyerapan air oleh bagian zat-zat yang hidrofilik seperti protein, pati, selulosa, gelatin, dan lainnya yang menyebabkan zat bisa mekar sehabis menyerap air. Kemampuan buat menyerap air, contohnya yaitu biji bisa diklaim menggunakan potensial MBBC dan prosesnya diklaim dengan MBBC. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada percobaan MBBC kali ini, setelah dilakukan perendaman selama 3 jam, dapat diketahui berat awal dan berat akhir setelah biji menyerap. Berat biji kacang kedelai menjadi 200 gram, dan berat biji kacang hijau menjadi 100 gram setelah perendaman. Yaitu terdapat perbedaan yang signifikan pada keduanya. Banyaknya air yang diserap ke dalam setiap biji tidak sinkron, lantaran dalam setiap jenis biji mempunyai daya serap air yang berbeda. Dan jenis biji mempunyai tingkatan kekeringan yang juga berbeda,
Dan biji yang kering memiliki potensial yang rendah sehingga bisa menyerap air lebih banyak dibandingkan menggunakan biji yang kurang tingkat kekeringannya. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu MBBC merupakan absorpsi air pada bahan-bahan koloid dan zat padat dalam bagian tumbuhan. Masuknya air disertai dengan pembekakan bahan koloid dan peningkatan berat tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada benih adalah permeabilitas membran biji, konsentrasi air, membran hidrostatik, luas bagian pada biji yang hubungan menggunakan air, spesies dan varietas, tahap kemasakan, komposisi kimia, dan juga umur. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat perbedaan yang signifikan dari berat biji setelah direndam dengan berat biji yang belum direndam. Berikut merupakan daftar pustaka pada laporan. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Elvira Utami atas penjelasannya. Baiklah Ibu dan rekan-rekan, sekian presentasi hasil praktikum kami mengenai MBBC. Maaf jika ada kesalahan, saya sebagai moderator mengakhiri presentasi kami hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.